Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, yakni nikmat sehat dan nikmat iman, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Sholawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4, yaitu Alifia Elvasia, Alifia Putri Sunandar, Alia Nur Fadilah, dan saya Aliman Abdul Aziz, akan menjelaskan tentang ikhtiar dan takdir dari mata kuliah Ilmu Tauhid dengan dosen pengampu Bapak Dadan Nurul Haq. Yang pertama ada pengertian ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtaro, yahtoru, ikhtiaro, yang memiliki arti memilih, satu akar dengan al-khair, sehingga dapat kita maknai ikhtiar itu adalah memilih mana yang lebih baik di antara yang ada. Adapun secara istilah, ikhtiar adalah usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi material, spiritual, kesehatan, peribadahan, dan masa depannya untuk menjadi yang terbaik, sehingga dapat selamat di dunia dan di akhirat. Baik, saya Alifia Elvasia selanjutnya akan memaparkan tentang dalil-dalil ikhtiar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam segala persoalan kita harus bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, dari Al-Quran terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sadaqallahul azim. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Lalu dalil yang kedua terdapat dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah karunia-karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Pentingnya ikhtiar juga Rasulullah SAW isyaratkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, La an yaqtatiba ahadukum huzmatan ala zuhrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Yang artinya, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang bekerja mengais rejeki melalui menjual kayu bakar itu lebih baik dibandingkan orang-orang yang mengemis, orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain. Lalu hadis yang kedua berbunyi, Ma akala ahadun tu'aman qattun khairan min an ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam
kana ya'kulu min amali yadihi, rawahul Bukhari. Wa fir riwayah ma akala rajulun ta'aman qattun ahalan min amali yadaihi, yang artinya tidaklah ada seorang yang memakan suatu makanan yang lebih baik dibandingkan makanan hasil dari pekerjaan tangannya sendiri. Dan dahulu Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengais rezeki dari tangan kita sendiri. Mungkin sekian. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai takdir. Secara bahasa, takdir yaitu qadara yaqdiru takdirun, artinya ukuran, ketentuan, kemampuan, atau kepastian yang berasal dari Allah guna mengatur kehidupan di dunia ini. Sedangkan secara istilah, takdir adalah segala yang terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi telah ditentukan oleh Allah, baik sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk. Segala sesuatu yang terjadi atas rencananya, yang pasti dan tentu yang mana terjadi atas kehendaknya. Namun, manusia diberi hak untuk berusaha sekuat tenaga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan. Macam-macam takdir. Takdir terbagi dua, yaitu yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah lagi, meskipun dengan segala cara. Pasalnya, takdir mubrom merupakan ketentuan mutlak yang berasal dari Allah. Artinya, manusia tidak bisa menolak atau mengganti terhadap terciptanya takdir ini. Contohnya adalah kematian. Kita tidak tahu kapan waktu kematian itu akan tiba. Dan contoh lainnya adalah kelahiran. Kita tidak bisa menentukan kapan waktu kita akan dilahirkan. Dan yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir atau ketetapan dari Allah yang dapat diubah oleh manusia dengan berusaha. Artinya, manusia masih diberikan peran dalam mengganti atau mengubah adanya takdir. Seperti contohnya adalah kesehatan atau sakit. Ketika seseorang mendapatkan sakit, maka kita masih bisa menghindarkan rasa sakit itu dengan cara berobat. Lalu contoh lainnya adalah kemiskinan. Ketika seseorang menjadi miskin, maka kita masih bisa mengubah takdir dengan cara bekerja keras dan berusaha. Saya Livia Putri Sunandar. Selanjutnya saya akan membacakan dalil Al-Quran dan hadis tentang takdir. Yang pertama, saya akan membacakan dalil Al-Quran dari Quran Surat Al-Mursalat ayat 22-23. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadari malum faqaddarna fani amal qadirun, yang artinya sampai waktu yang ditentukan lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Waqona amrullahi qadarom makduron, yang artinya dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, ini yang terakhir dari dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Selanjutnya saya akan membacakan dalil hadis tentang takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu maqadiro khalaiki qabla ahyalus samawati wal ardo bihamsina alfasanah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Perbedaan pemahaman. Beberapa golongan teologi Islam memiliki perbedaan dalam memahami ikhtiar dan takdir. Kami mengambilnya dari buku Ilmu Tauhid karya Dr. Haji Muhammad Hasbi. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah yang pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani wafat 80 Hijriah bersama dengan Gailan al-Dimashqi wafat abad 8 Masehi mengatakan manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatannya dengan kemauan dan tenaganya.
Manusia mempunyai kebebasan dalam kemauan dan kebebasan dalam perbuatan. Di sini tidak terdapat paham yang mengatakan bahwa nasib telah ditentukan terlebih dahulu, dan bahwa manusia dalam perbuatan-perbuatannya hanya bertindak menurut nasibnya yang telah ditentukan sejak ajal. Jadi, perbuatan-perbuatan yang dihasilkan manusia itu lepas atau bebas dari campur tangan Tuhan. Manusia bebas dalam kehendaknya dan bebas dalam perbuatannya. Aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah yang pertama kali ditonjolkan oleh Al-Ja'ad bin Al-Dirham wafat abad 8 Masehi dan kemudian disebarkan oleh Jahm bin Sofwan wafat 131 Hijriah. Berpendapat bahwa perbuatan manusia diciptakan Tuhan dalam diri manusia. Manusia tidak mempunyai kemampuan dan daya untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia tak ubahnya seperti wayang bergerak bila digerakkan oleh dalang. Tiga semua perbuatan manusia merupakan perbuatan yang dipaksakan atas dirinya, termasuk perbuatan-perbuatan mengerjakan kewajiban, menerima pahala, dan menanggung siksaan. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah hampir sama dengan aliran Qadariyah karena ada persesuaian pendapat antara keduanya. Pendapatnya adalah bahwa manusia mempunyai kekuasaan atau daya kudroh untuk menciptakan perbuatannya secara mandiri dan merdeka tanpa keterlibatan Tuhan. Para penganutnya meniadakan anggapan bahwa segala sesuatunya terjadi sesuai apa yang sudah ditetapkan, qada dan qadar Allah. Mayoritas Mu'tazilah berpandangan bahwa perbuatan-perbuatan Allah berkaitan dengan tujuan-tujuan tertentu karena Dia Maha Bijaksana yang tidak akan berbuat kecuali disertai tujuan. Tujuan-tujuan itu dalam bentuk pemberian manfaat kepada makhluknya. Allah tidak menciptakan sesuatu yang tidak mempunyai nilai manfaat dan atau kebaikan bagi hamba-hambanya. Aliran Al-Asy'ari. Aliran Asy'ariyah adalah aliran yang condong kepada aliran Jabariyah, yaitu manusia dipandang lemah, banyak tergantung kepada kehendak dan kekuasaan Tuhan. Perbuatan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena pencipta menciptakannya. Adapun kaum Asy'ariyah menolak konsepsi bahwa Allah melakukan sesuatu karena satu atau beberapa maksud dan tujuan. Mereka menyatakan bahwa adanya maksud atau tujuan itu hanya berlaku untuk manusia dan makhluk serupa lainnya. Namun Allah tak seperti itu karena adanya maksud dan tujuan menunjukkan si pelaku berada di bawah kendali maksud dan tujuan itu. Allah tidak seperti itu. Allah tidak dibatasi apapun dan tidak di bawah kendali apapun, entah itu batas atau kendali yang berupa maksud dan tujuan. Aliran Maturidiyah. Dalam hal af'al al-ibad, Abu Mansur al-Maturidi berusaha untuk mencari jalan tengah antara kandungan ayat yang membawa kepada paham Jabariyah dan Qadariyah. Al-Maturidi menyampaikan bahwa Allah harus bersifat seperti yang diinginkannya dan manusia harus pula mempunyai bagian dalam perbuatannya. Menurutnya, Allah adalah satu-satunya pencipta yang maha kuasa dan maha adil. Di samping itu, manusia memiliki daya yang berpengaruh terhadap perbuatannya. Atas dasar inilah diberlakukan pemberian upah dan siksaan kepada manusia yang melakukan suatu perbuatan. Al-Maturidi berkesimpulan bahwa terjadinya suatu perbuatan adalah hasil dari perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan lain dari perbuatan manusia. Ia menegaskan bahwa pencipta perbuatan adalah Allah karena Ia satu-satunya pencipta. Dalam memahami ikhtiar dan takdir, Syekh Muhammad Abduh dalam kitabnya Risalah At-Tauhid pada bab perbuatan Allah dan juga pada bab perbuatan manusia, beliau menyampaikan beberapa poin. Poin-poin pandangan Syekh Muhammad Abduh yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk yang bebas. Menurut Syekh Abduh, manusia adalah makhluk yang bebas dalam memilih perbuatannya karena didukung oleh 3 unsur, yaitu akal, kemampuan, dan daya. Ketiganya merupakan ciptaan Tuhan yang dapat dipergunakan dengan bebas. Hal-hal tersebut adalah natur manusia yang merupakan keistimewaan yang dimilikinya dan tidak terdapat pada makhluk lain. Yang kedua, kebebasan manusia tidak absolut. Kebebasan yang dimaksud Syekh Abduh bukanlah tanpa batas atau kebebasan yang bersifat absolut. Batas yang dimaksud adalah lalai atau taksir dan karena sebab alam atau al-asbab al-kaumiyah, yaitu peristiwa alam yang tidak terduga. Manusia melakukan perbuatannya dengan daya dan kemampuannya.
Namun kekuasaan Allah adalah tempat kembali semua yang terjadi. Dalam keterangannya yang lain, ia menyebutkan bahwa kekuasaan Allah tersebut adalah dalam menciptakan sunatullah. Sunatullah adalah tempat pengembalian semua yang terjadi di alam ini. Yang ketiga, kemampuan akal manusia menurut Muhammad Abduh. Dengan akal, manusia dapat mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, mengetahui adanya hidup dan akhirat, mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Allah dan berbuat baik. Sedangkan kesengsaraannya bergantung pada tidak mengenal Allah dan perbuatan jahat. Mengetahui wajibnya manusia mengenal Allah, mengetahui wajibnya manusia berbuat baik, dan wajibnya dia menjauhi perbuatan jahat untuk kebahagiaannya di akhirat. Dan yang terakhir, membuat hukum-hukum mengenai kewajiban-kewajiban itu. Baik, selanjutnya, qadar ilahi dilarang dibahas secara mendalam. Pembahasan mengenai bagaimana menyesuaikan dalil-dalil tentang kekuasaan ilmu Allah dan kemampuan iradahnya dengan kenyataan-kenyataan adanya kebebasan ikhtiar manusia dalam memilih perbuatan-perbuatan yang ada hak ikhtiar di dalamnya, maka itu berarti mencari rahasia qadar ilahi yang kita dilarang untuk menggalinya lebih dalam, serta menghabiskan energi kepada apa yang tidak bisa dicapai oleh akal. Karena akhirnya perbuatan mereka itu tidak lain dari perpecahan dan percekcokan. Selanjutnya ada qada dan qadar. Qada dan qadar menurut Abduh adalah salah satu pokok akidah dalam agama yang harus diberi pengertian yang benar karena akidah bertempat di hati atau qalbiyah. Ia akan terpantul dalam sikap dan perbuatan. Dari situlah akidah qada dan qadar yang benar bisa memantulkan sikap hidup yang dinamis, sedangkan akidah yang menyimpang akan menimbulkan sikap tidak menguntungkan, fatalistis, bahkan pemahaman yang salah terhadap ajaran-ajaran agama yang lain. Keyakinan terhadap qada dan qadar yang menyimpang, kata Abduh, telah membawa kehancuran dalam sejarah umat Islam. Sama halnya dengan akidah yang benar, telah mengantarkan umat Islam pada masa-masa kejayaan. Selanjutnya tentang takdir. Dalam sebuah kajian yang dipimpin oleh Dr. Fahrudin Faiz yang membahas mengenai risalah Tauhid, dijelaskan bahwa takdir itu perspektifnya pengetahuan, bukan keputusan. Manusia berhak memilih apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Namun Allah Maha mengetahui apa yang akan kita lakukan, bukan memutuskan. Allah tidak memaksa kita untuk melakukan suatu perbuatan. Baik, berdasarkan pemaparan yang telah kita sampaikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, tentang ikhtiar. Ikhtiar dapat dimaknai sebagai usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, peribadahan, dan masa depan dalam usaha mendapatkan yang terbaik. Lalu yang kedua tentang takdir. Takdir adalah segala sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Telah ditentukan oleh Allah, baik sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk menurut pandangan makhluk. Yang ketiga tentang perbedaan pemahaman. Dalam memandang ikhtiar dan takdir, kelompok teologi Islam memiliki pandangan yang berbeda. Qadariyah yang mengedepankan ikhtiar manusia, dan Jabariyah yang meyakini semua merupakan takdir Allah. Ada pula Mu'tazilah yang hampir sama dengan Qadariyah, namun menganggap bahwa segala perbuatan Allah pasti ada tujuannya. Hal ini kebalikan dari Asy'ariyah yang hampir sama dengan Jabariyah, namun menganggap bahwa Allah itu tidak dibawa kendali apapun, termasuk maksud dan tujuan atas perbuatan yang ia lakukan. Ada pula pandangan Maturidiyah yang berusaha menggabungkan ayat-ayat Al-Quran tentang Jabariyah dan Qadariyah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.